Shalom. Pada pagi hari ini kita ada di tempat ini, kita percaya kita semua membutuhkan Tuhan. Kita semua perlu Tuhan. Mari pada pagi hari kita datang kepada Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Pada pagi hari ini kita akan naikkan satu pujian untuk mengawali pagi hari ini. Ya Aba Bapa. Haleluya, haleluya.
kasih pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, bukan karena kuat gagah kami, tapi semata karena pimpinan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terus beracara atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar mulut bibir kami terus senantiasa mengucap syukur di hadapan-Mu, karena kami sadar, kami tahu janji Tuhan bahwa di balik ucapan syukur ada kuasa, di balik ucapan syukur ada mujizat Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada pagi hari kami persembahkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kunaikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Syukur, syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya pujian penyembahan kami layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Engkau memang Tuhan Allah kami, Engkau memang Tuhan kekuatan kami. Segala puji hormat, kunaikkan syukur, kunaikkan segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak
Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, oh, Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. 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 Haleluya. Terima kasih Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang ajaib dan penuh kasih. Biar setiap kami yang menerima pujian penyembahan di hadapan Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami boleh merasakan berkat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terus beracara Tuhan mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau Tuhan mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terus beracaralah bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, sepanjang pagi ini, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya hanya Engkau satu-satunya dapat memberikan seluruh bagian dalam kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di atas dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Masa-masa seperti ini, masa yang sangat membahagiakan bagi setiap orang. Masa-masa Natal, nuansa Natal seluruh muka bumi merayakan, memperingati, memasang pohon-pohon Natal dan ornamen-ornamennya. Hati penuh sukacita, hati penuh gembira, hati sangat bahagia. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya saat ini, saya akan memberikan kabar berita yang luar biasa, yang sangat baik, akan menolong saudara, menguatkan saudara, meneguhkan saudara, menghiburkan hati saudara. Yaitu Yesus datang membawa pelepasan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Sakaria 1 ayat 17, serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Saudara terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel mengalami perbudakan, waktu mereka mengalami kesulitan, kesukaran, kesusahan, penderitaan selama 70 tahun. Mereka ditawan di Babel oleh Nebukadnezar. Saudara, siapa yang mengalami tawanan hatinya tidak sedih? Siapa yang hidupnya tertawan hatinya tidak menderita, kehidupannya tidak sengsara? Mereka mengalami penderitaan dan sengsara, kesulitan dan kesukaran. Hidup dalam tawanan bukanlah hidup yang menyenangkan, bukanlah hidup yang membahagiakan, bukanlah hidup yang membawa sebuah sukacita di dalam dirinya.
Yang ada adalah kesedihan, kesulitan, penderitaan, kesukaran, bahkan keputusasaan. Kenapa? 70 tahun lamanya bangsa Israel di tanah Babel, di negeri orang, dia hidup sebagai orang asing. Waktu dia ditawan, dibawa dari Yerusalem ke tanah pembuangan, secara mental, secara rohani, bangsa ini kehilangan spiritualnya, di mana bangsa ini mulai berbaur dengan bangsa-bangsa lain yang tidak sesuai dengan iman percayanya. Mereka kehilangan tempat ibadah yang seringkali mereka bisa datang, mereka bisa mendengarkan firman Tuhan, mereka bisa memuji-muji. Siapa orang yang kehilangan tempat ibadahnya tidak merasa menderita? Pasti menderita, pasti sedih, pasti susah, pasti menangis. Inilah yang dihadapi oleh mereka. Kemudian, jikalau mereka ada di tanah pembuangan, di negeri pembuangan cukup jauh, siapa orangnya tidak pernah merindukan, yaitu tempat kelahirannya. Sebagaimana di dalam Pemazmur 137 mencerminkan sebuah perasaan. Mereka duduk menangis di tepi sungai Babel. Mereka mengenang Sion, mereka mengenang tanah kelahirannya. Mereka hidup terasing, saudara. Mereka kesepian. Siapa di antara saudara, jika saudara seorang perantauan dan tidak merindukan tanah kelahirannya? Mungkin kondisi seperti ini, Natal, saudara tidak bisa pulang ke kampung halaman, saudara tidak bisa pulang ke negerimu. Saat ini engkau ada di negeri orang, engkau pasti sedih, engkau merindukannya, engkau menangis. Demikianlah bangsa Israel waktu itu di tanah pembuangan. 70 tahun dia sedih, dia menderita, dia menangis, mengharapkan tanah kelahirannya, tanah pusakanya. Hatinya sedih, hatinya penuh dengan kesepian. Kemudian, siapa manusia, orang yang hidup dalam penjajahan, di dalam ketertawanan, adakah memiliki hati yang senang? Adakah memiliki hati yang bahagia? Adakah memiliki hati yang penuh dengan kemerdekaan? Pasti hatinya tertindas, jiwanya tertindas, perasaannya tertindas, dan terhinakan. Hidup di negeri orang sebagai seorang tawanan, sedih, menderita, terhinakan. Itulah yang dirasakan. Dia mendapat tekanan-tekanan mental, tekanan-tekanan sosial di dalam orang-orang Israel waktu itu. Hidupnya pasti susah. Kemudian saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang ada pada mereka? Mereka mengharapkan sebuah pemulihan. Mereka mengharapkan sebuah pemulihan di dalam kehidupannya, di dalam jiwanya, di dalam dirinya. Bagaimana mereka bisa pulang ke kampung halamannya, bagaimana mereka bisa merdeka, bagaimana bisa terbebas dari ketertindasan, keterhinaan, kesusahan, kesedihan, kesakitan, kehimpitan di dalam kehidupannya. Mereka ingin merdeka. Dan disitulah firman Tuhan datang melalui Nabi Zakaria, bahwa kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini pada nuansa Desember, nuansa Natal ini, saya mau menyampaikan, siapa di antara saudara yang hidupmu saat ini sedang tertekan, saat ini engkau sedang tertindas, saat ini engkau sedang terhinakan, saat ini engkau sedang terisolasi, saat ini engkau sedang putus asa. Berita dan pesan Desember pada saat ini, saya mau memberitahukan, 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu telah lahir seorang manusia, seorang bayi
di tempat yang cukup kecil, di kota yang sangat kecil sekali. Dan bayi itu lahir seperti firman yang datang di tengah-tengah bangsa yang sedang menderita, bangsa yang sedang kesulitan, bangsa yang sedang kesukaran, hati yang penuh dengan ketertindasan, menderita, susah, sedih, menangis. Yaitu seperti kitab Nabi Zakaria tadi, yang dikatakan bahwa Tuhan akan datang memulihkan, kota-kotaku akan penuh dengan kebajikan, berlimpah-limpah dengan kebajikan. Janji Tuhan, demikianlah kehadiran Yesus ke muka bumi 2000 tahun yang lalu, saudara. Sebagaimana firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebuah berita yang sukacita, berita penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, Yesus hadir. Dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yang pertama, Yesus datang membawa kelepasan. Yesus datang membawa kebebasan. Dan Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saudara, hidupmu merasa termiskin di dunia, hidupmu merasa menderita, bagaimana keadaan orang miskin, saudara? Orang miskin selalu mengharapkan belas kasihan, orang miskin selalu tertindas, orang miskin selalu menderita. Untuk makan aja susah, apalagi untuk menikmati kemewahan-kemewahan yang ada di dunia. Oh, sangat jauh dari mereka. Tetapi percayalah, saat ini Yesus datang untuk orang-orang miskin. Yesus akan memberikan penghiburan mereka, akan memberikan kesukacitaan buat mereka, akan memberikan kebahagiaan buat mereka. Apabila hidupmu merasa hidupmu sebagai orang miskin, Yesus datang untuk memberikan pertolongan. Yesus datang untuk memberikan kebebasan. Orang yang sudah hartanya sudah habis, jatuh miskin, saudara. Oh, untuk berobat sudah nggak bisa, tetapi Yesus datang memberikan kesembuhan buat mereka. Orang yang lumpuh meminta-minta, hidupnya hanya mencari belas kasihan orang, hidupnya hanya minta pertolongan orang, mengharapkan belas kasihan orang, mungkin cibiran, hinaan dirasakannya. Yesus datang memberikan kebebasan buat dia. Dia melompat, dia berjalan. Oh, saudara, orang buta yang meminta-minta, mereka adalah orang-orang miskin, tetapi Yesus datang kepada mereka, dan Yesus memberikan penglihatan buat dia. Oh, dia akan melihat sebuah cercah cahaya, oh, sinar yang luar biasa. Ada kebahagiaan yang Yesus hendak berikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan dikatakan juga, Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang tawanan hidupnya tidak merdeka, hidupnya sangat terbatas, sangat penuh dengan ketakutan, penuh dengan teror dalam jiwa pribadinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus datang membawa kebebasan. Apabila kehidupanmu saat ini, oh, hidupmu ditawan oleh keadaan yang menghimpit dirimu, membuat engkau tidak leluasa, membuat engkau tidak bebas, membuat engkau tidak merdeka, Yesus datang, saudara. Yesus datang membawa kebebasan dalam kehidupanmu. Orang yang sakit kusta, dia ditawan dengan hukum kutuk, dia ditawan. Dia harus terjauhkan dari sanak famili dan keluarga, hidup sendiri. Tapi Yesus datang kepada dia. Dia memberikan kebebasan. Dia menyembuhkan si kusta, sehingga saat itu dia bisa bergaul, dia bisa bersama-sama dengan masyarakat, dengan penuh keleluasaan, dengan penuh kebebasan. Orang tertawan hatinya, tertawan jiwanya, tertawan terhimpit kehidupannya. Yesus datang membawa kebebasan.
dan penglihatan bagi orang-orang buta. Oh saudara, mungkin engkau tidak mengerti, engkau tidak tahu dalam kehidupanku. Oh gelap mata, aku harus berbuat apa? Aku nggak ngerti, semuanya duniaku gelap. Engkau ada di dalam kegelapan yang paling gelap. Engkau jatuh dalam dunia yang gelap. Engkau tidak mengerti bagaimana engkau harus keluar, bagaimana engkau harus pergi dari kegelapan hidupmu itu. Engkau tidak pernah tahu jalan keluar. Engkau tidak pernah mengerti terang itu. Engkau tidak pernah mengerti kebenaran. Engkau tidak pernah tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus datang saat itu, dan saat ini Yesus pun datang. Dalam berita ini diberitakan Yesus akan membutakan, Yesus akan membukakan hatimu yang buta, matamu yang buta akan dibukakan oleh Dia. Ada kuasa yang besar yang Yesus miliki, berkuasa atas kehidupanmu. Engkau akan dibukakan jalanmu. Engkau punya jalan buntu, datang kepada Yesus. Oh, engkau punya jalan yang gelap, Yesus sanggup melepaskan engkau, membebaskan kehidupanmu saudara, sehingga engkau akan tahu hari-harimu penuh dengan kebahagiaan, hari-harimu penuh dengan sukacita, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Oh saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dia datang untuk membebaskan kita dari segala ketertindasan, tertindas oleh dunia ini, tertindas oleh keadaan yang menghimpit kita, membuat kita sengsara, semakin sengsara, semakin sengsara, semakin sengsara, semakin sengsara. Tapi Yesus Kristus sanggup membebaskan kehidupanmu, keterikatan hidupmu. Kutuk akan diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu Yesus datang. Yesus datang untuk membawa kelepasan. Yesus datang untuk membawa kebebasan. Sebagaimana firman Tuhan tadi dikatakan, kotaku akan penuh dengan limpah, melimpah penuh dengan kebajikan. Saudara terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu, karena Yesus datang membawa kelepasan, Yesus datang membawa kebebasan, Yesus datang membawa kebahagiaan, Yesus datang membawa kemerdekaan, Yesus datang membawa terang. Bebanmu terlepas, kehidupanmu dimenangkan, engkau tidak lagi putus asa. Jika engkau ingin mengalami kebebasan itu, jika engkau ingin mengalami kemenangan itu, jika engkau ingin mengalami kemerdekaan itu, maka firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menawarkan kasih kepada dunia ini. Allah menawarkan kasih kepada seluruh dunia ini, kepada setiap manusia. Begitu pula Yesus saat ini menawarkan dalam kehidupanmu. Engkau yang tertawan, engkau yang tertindas, engkau yang tidak bahagia, engkau hidupmu penuh dengan kesusahan, terhimpit dengan ekonomimu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, manusia mana yang memberikan jaminan seperti ini? Siapa yang bisa memberikan jaminan seperti ini? Dan siapa yang memberikan janji seperti ini? Firman Tuhan ya dan amin, janji Yesus ya dan amin. Dan Dia berkata, marilah kepadaku. Dia memberikan tawaran saudara, memberikan tawaran kepadamu, kepadaku, memberikan tawaran kepada semua orang. Kehadiran Yesus untuk datang bukan meminta sesuatu darimu. Yesus bukan datang untuk meminta sesuatu darimu, tapi Yesus datang untuk mengundang kehidupanmu. Marilah kepadaku. Hidupmu yang tertindas, hidupmu yang miskin, hidupmu yang menderita, hidupmu yang tertawan, hidupmu yang buta. Engkau tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Engkau tidak tahu gelap dan terang, semuanya gelap dalam kehidupanmu. Dan hidupmu yang sangat tertindas membuat engkau sangat putus asa dan tidak bisa bergerak apa-apa. Yesus datang untuk mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Saudara, ini adalah kesempatan dalam kehidupanmu untuk merespon undangan Yesus, untuk merespon undangan Yesus. Jika engkau mau merespon undangan Yesus, engkau harus melangkah, engkau harus datang, engkau harus melangkah, engkau harus datang, mengambil tindakan dalam kehidupanmu. Datang kepada Yesus dan mulai engkau percaya dan mempercayai Yesus dalam kehidupanmu. Percaya Yesus dalam kehidupanmu. Izinkan Yesus masuk dalam hatimu. Izinkan Yesus memimpin kehidupanmu. Izinkan Yesus berkarya dalam kehidupanmu. Izinkan Yesus datang dan temui Yesus dalam kehidupanmu. Maka saudara, Yesus memberikan jaminan kepadamu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oh, kita akan merasakan kebebasan, kita akan merasakan kemenangan, kita akan merasakan kemerdekaan, kita akan merasakan kebahagiaan, kita akan merasakan sukacita yang besar dari Tuhan. Karena apa? Jika engkau mau melangkah dari kelumpuhanmu, melangkah dari kebutaanmu, melangkah dari ketertindasanmu, melangkah dari kemiskinanmu, melangkah dari ketertawananmu, oh yang menghimpit hidupmu, keluarlah dan datang kepada Yesus. Maka hidupmu akan dibebaskan dari rasa putus asa, dibebaskan dari rasa sedih, dibebaskan dari rasa penderitaan, dibebaskan dari rasa keterhimpitan, keterpurukan dalam kehidupanmu. Bahkan kutuk pun akan dipatahkan oleh Yesus Kristus. Saudara, oleh sebab itu saudara, Yesus mengatakan jaminannya di dalam Hagai 2 ayat 4. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Saudara, dikatakan dalam Matius pasal 28 ayat yang 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh saudara terkasih dalam Tuhan, jika engkau mau datang kepada Yesus, jika engkau mau datang kepada Yesus, jika engkau mau berseru kepada Yesus, jika engkau berkata, Tuhan inilah aku datang kepadamu Tuhan, dengan segala keluhan hidupku, dengan segala kesusahanku, dengan segala kesulitanku, dengan segala kesukaranku, datang kepada Yesus, dan Tuhan akan memberkati engkau. Dan Tuhan berkata, aku akan menyertaimu. Bekerjalah. Bekerjalah artinya apa? Waktu orang itu sudah datang kepada Yesus, sudah percaya kepada Yesus, tetap engkau melakukan sebuah aktivitas kehidupanmu dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan, dengan penuh bahwa Tuhan menyertaimu, bahwa Tuhan memberkatimu, bahwa Tuhan ada padamu. Dan Tuhan Yesus katakan, aku menyertaimu. Jika Tuhan yang menyertai kita, adakah sesuatu yang kita lakukan tidak akan berhasil? Pasti semua berhasil, saudara. Pasti semua berhasil jika Tuhan bersama-sama dengan kita, jika Tuhan menyertai kita. Yesus sendiri yang berjanji bahwa aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu abadi. Penyertaan Yesus itu kekal adanya dalam kehidupan setiap orang yang mau datang dan percaya kepada Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, betapa indah dan bahagianya kehidupan ini. Biarkanlah kehidupanmu diberkati oleh Tuhan. Engkau tetap melakukan aktivitas kehidupanmu, melangkah dengan iman, melangkah dengan penuh sukacita, melangkah dengan penuh keyakinan, melangkah terus bekerja, terus bekerja. Maka Tuhan akan memberkati kehidupanmu, saudara. Inilah saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa kehidupan kita akan diberkati Tuhan. Jadi pesan Desember pada saat ini, Yesus datang untuk membawa kelepasan. Yesus datang untuk mengundang kehidupanmu. Yesus datang memberikan janjinya bahwa Ia menyertaimu sampai akhir zaman. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup. Engkau telah lahir di muka bumi, dan Engkau telah mati, dan Engkau telah bangkit.
Kembali kami mengingatkan kepada setiap umat-Mu di seluruh muka bumi bahwa kedatangan Tuhan ke dunia ini untuk menolong kami, untuk melepaskan kami, untuk memberikan pengharapan dalam kehidupan kami, dan untuk memberikan janji dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala janji-janji-Mu. Kami percaya saat ini kami yang mendengarkan firman-Mu, waktu kami meresponi firman-Mu, kami mau percaya kepada Yesus Kristus, dan kami mau datang kepada Yesus Kristus, mempercayakan hidup kami kepada Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan kelepasan buat kami, memenangkan dan membebaskan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Terima kasih alamat tinggi, terpuji nama-Mu. Diberkatilah kami semua pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.